Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Makfira Putri Yusnia, Yuli Dwi Pangesti, dan Salsabila, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen bimbingan konseling di sekolah. Pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen berasal dari bahasa Inggris. Manajemen dengan kata kerja to manage yang artinya mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi yang mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks bimbingan dan konseling, manajemen dapat berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas yang berlangsung dalam bimbingan dan konseling, serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono 2011 menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari yang pertama, perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, kedua, pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah semua kegiatan layanan sudah dilaksanakan, mengetahui bagaimana hasilnya. Tujuan manajemen bimbingan dan konseling. Setiap organisasi dan kegiatan pastinya mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Manajemen bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengembangkan diri konseli atau peserta didik secara produktif, efektif, dan efisien. Sehingga dalam tujuan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah ada beberapa hal yang ingin difokuskan. Di antaranya yaitu yang pertama, kegiatan manajemen bimbingan dan konseling dikatakan produktif apabila dapat menghasilkan keluaran yang baik secara kualitas dan juga kuantitas. Kualitas dari layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari tingkat kepuasan konseli atau siswa yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari ketercapaian layanan bimbingan dan konseling, yaitu konseli mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling dinyatakan efisien apabila tujuan bimbingan dan konseling yaitu layanan pengembangan diri konseli yang dapat segera dicapai dengan penggunaan sumber daya yang sedikit. Tujuan-tujuan manajemen bimbingan dan konseling ini dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila memenuhi prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya ada prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling perlu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen agar tujuan dari manajemen dapat tercapai. Menurut Sugiono 2011 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip manajemen meliputi yang pertama, efisiensi. Efisiensi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan modal yang minimal dapat memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas yaitu terdapat kesesuaian antara hasil dengan tujuan. Yang ketiga, pengelolaan, yaitu dalam aktivitas manajemen, seorang manajer harus mengelola sumber daya yang baik dari sumber daya manusia maupun non-manusia. Yang keempat, mengutamakan tugas pengelolaan. Artinya, seorang manajer harus mengutamakan tugas manajerialnya dibandingkan dengan tugas yang lainnya. Yang kelima, kerjasama, yaitu seorang manajer harus mampu menciptakan suasana kerjasama dengan berbagai pihak. Yang keenam, kepemimpinan yang efektif. Kemudian fungsi manajemen bimbingan dan konseling.
Fungsi manajemen bimbingan dan konseling dilihat dari segi perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu pertama, identifikasi kebutuhan. Maksudnya, analisis dokumen-dokumen peserta didik dan pihak lain yang penting. Yang dipilih berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, kemampuan finansial, dan kemampuan konselor. Yang kedua, analisis kebutuhan, yaitu proses menguraikan berbagai macam kondisi yang berkaitan dengan gejala masalah yang sudah digali sehingga ditemukan akar yang paling mendasar. Yang ketiga, merumuskan alternatif pemecahan masalah untuk mengungkapkan macam-macam strategi yang mungkin dapat dilakukan. Dan yang terakhir, memilih alternatif hingga strategi pengembangan. 2. Pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling. Pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling adalah bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja. Pembagian tugas personel sekolah dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. A. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan sekolah. Yang pertama, mengordinasikan seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan di sekolah. Yang kedua, menyediakan serta melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. B. Koordinator konselor atau guru BK. 1. Mengordinasikan para konselor atau guru BK dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan, menyusun program, melaksanakan program, mengadministrasikan kegiatan bimbingan, menilai program, dan mengadakan tindak lanjut. 2. Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana, dan prasarana. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. C. Konselor atau guru BK. Yang pertama, memasyarakatkan kegiatan bimbingan. Yang kedua, merencanakan program bimbingan. Yang ketiga, melaksanakan layanan bimbingan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan. Yang kelima, menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan. D. Staf administrasi. Yang pertama, membantu konselor dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling. E. Guru mata pelajaran. 1. Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan kepada siswa. 2. Melakukan kerjasama dengan konselor dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan. Yang ketiga, mengalihkan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing. Yang keempat, mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan atau program perbaikan dan pengayaan. Yang kelima, memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dari guru pembimbing. F. Wali kelas. Yang pertama, membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa khususnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dari konselor. Yang keempat, menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang kelima, ikut serta dalam konferensi kasus. Yang ketiga, pengkoordinasian kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Koordinasi yang efektif dapat menumbuhkan kerjasama yang efektif, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Kunci dari koordinasi yang efektif terletak pada komunikasi. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, diperlukan koordinasi antara semua personil di sekolah dan di luar sekolah, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, guru piket, guru pembina,
Staf administrasi dan orang tua atau wali siswa harus menciptakan suasana kerjasama yang harmonis. Setiap kegiatan bimbingan dan konseling perlu ada kerjasama yang terkoordinasi. 4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling. A. Menyusun program, melaksanakan program, mengevaluasi, menganalisis, dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut. B. Kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan harus mencakup bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. C. Layanan orientasi wajib dilaksanakan pada awal semester pertama terhadap siswa baru. D. 1 kali kegiatan bimbingan dan konseling memakan waktu rata-rata 2 jam tatap muka. Fungsi yang kelima yaitu pengawasan hasil layanan bimbingan dan konseling. Pengawasan di dalam manajemen bimbingan dan konseling sering disebut dengan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini meliputi yang pertama, menetapkan standar kinerja, yang kedua, mengukur kinerja, yang ketiga, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan, dan yang keempat, mengambil tindakan korektif saat ditemukan penyelewengan. Nah, agar pengawasan ini dapat berjalan dengan baik, maka beberapa prinsip harus ditetapkan oleh kepala sekolah, yaitu yang pertama, pengawasan bersifat membimbing dan mengatasi kesulitan, bukan mencari kesalahan. Yang kedua, bimbingan dan bantuan ini diberikan secara tidak langsung. Yang ketiga, balikan atau saran perlu segera diberikan. Yang keempat, pengawasan dilakukan secara periodik. Dan yang kelima, pengawasan dilakukan secara kemitraan. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah indikator implementasi manajemen bimbingan dan konseling serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja? Yang pertama, indikator implementasi manajemen bimbingan dan konseling, yaitu ada perencanaan bimbingan dan konseling. Dalam perencanaan bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling mengidentifikasi kebutuhan melalui angket kebutuhan siswa. Kemudian, guru bimbingan dan konseling menganalisis kebutuhan tersebut dan kemudian merumuskan alternatif pemecahan masalahnya. Nah, indikator yang selanjutnya yaitu pengorganisasian bimbingan dan konseling. Apa saja? Yang pertama, guru bimbingan dan konseling mengadakan musyawarah dan juga melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Setelah itu, mereka secara bersama-sama melakukan persamaan persepsi dalam pembentukan struktur organisasi, mekanisme kerja, pola kerja, dan prosedur kerja. Yang selanjutnya, indikator yang selanjutnya yaitu pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Apa saja? Yang pertama, kepala sekolah menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, kepala sekolah menyediakan pendanaan untuk kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai koordinator mengkoordinasikan kegiatan bimbingan dan konseling melalui komunikasi yang baik kepada pihak yang terkait. Nah, indikator yang selanjutnya, pengawasan bimbingan dan konseling. Apa saja di dalamnya? Yang pertama, guru bimbingan konseling memberikan laporan mingguan kepada kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dan guru bimbingan konseling bekerja sama dalam menyelesaikan atau mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, kepala sekolah melakukan pengawasan langsung ke ruangan guru bimbingan dan konseling. Indikator yang kedua yaitu faktor pendukung implementasi manajemen bimbingan dan konseling dalam menerapkan manajemen bimbingan dan konseling. Itu ada dua. Yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, dukungan kepala sekolah terhadap kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, indikator yang ketiga yaitu faktor penghambat implementasi manajemen bimbingan dan konseling dalam menerapkan manajemen bimbingan dan konseling. Apa saja? Yang pertama, latar belakang pendidikan dari guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, pembiayaan personal atau pendanaan. Yang ketiga, yaitu jumlah guru bimbingan dan konseling.
Dan yang keempat, kerjasama antara guru bimbingan konseling dan personil sekolah. Nah, demikian penjelasan materi dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.